Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Musalla Al-Ikhlas yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan segala rangkaian ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jadi jadwal yang dikirimkan melalui HP terhapus tanpa disengaja. Nah, sehingga saya tidak tahu saya ini jadwal saya apa tidak nih. Ragu-ragu tadi kan. Yang nelpon kemarin tidak nelpon lagi. Udahlah basingalah datang wilah. Judulnya pun baru tahu inilah. Apa judulnya tadi? Membayangkan surga di depan mata. Ya, mohon maaf nanti kalau ada yang kurang ya, harap maklum. Kita coba untuk membahas membayangkan surga di depan mata. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga adalah suatu keinginan semua orang. Jangankan kita orang Islam, orang kafir pun pengen masuk surga. Apalagi kita, betul tak tuh? Nah, kita yang hadir semua ini kepengen masuk surga. Bu, oh bu, nyampe belakang tuh kalau tidur kepengen masuk surga ada bu? Saya tanya, penjaga pintu surga itu siapa namanya? Menceramakan Ridwan. Yo, perhatikan elok-elok. Kalau nak masuk surga, yo dengar elok-elok, Pak ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, judul itu membayangkan surga di depan mata. Wah. Jadi membayangkan itu bukan hal yang negatif. Ya, kalau kita sudah pernah pergi ke Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu ya, masuk Masjidil Haram, kemudian ke Madinah masuk Masjid Nabawi, begitu balik, nah terbayang dengan gitu. Terus membayangkan sesuatu yang sudah pernah kita lihat. Betul tak? Yang sudah pernah kita lihat, bisa terbayang balik. Nah, sekarang kita belum melihat.
Apakah bisa kita membayangkannya? Tidak bisa. Tidak bisa kita membayangkannya. Makanya di dalam hadis kudusi disebutkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga yang tidak bisa terlihat, tak pernah terlihat oleh pandangan mata, yang tak pernah terdengar oleh telinga, yang tak terlintas dalam pikiran kita. Seperti apa itu surga? Itu hadis kudusi. Cuman kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, dikasih tahu oleh yang menciptakan surga itu sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Surah apa tuh? Surah Tanah. Surah Al-Baqarah. Ya, masih di halaman bawah sekali itu. Wa basyiril ladzina amanu, berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan juga berikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Kenapa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu sudah disiapkan bagi mereka surga. Tajri min tahtihal anhar, di mana surga itu digambarkan oleh Allah di bawahnya mengalir sungai. Satu, di bawahnya mengalir sungai, artinya suasananya sejuk. Itu gambaran surga. Jadi kalau ibarat kita ini sejuk suasananya, adem, enak gitu kan, tidak gerah. Itu surga. Nah, para ulama menyebutkan surga ini ada surga dunia, ada surga akhirat. Makanya kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan itu surga dunia. Ya. Nah, para mufassir banyak lagi menjelaskan itu, kebahagiaan dunia itu adalah ketenangan. Ada orang menafsirkan banyaknya kebahagiaan dunia, surga dunia itu adalah punya istri cantik. Ada bilang gitu. Banyak juga orang istri cantik tapi tidak ada betah, cerai kenyo istrinya. Makanya banyak artis tu jando, ya kan? Tu banyak nan jando. Disudah itu Maryam Belina jando, kan? Siapa lagi tu? Siapa lagi? Ibu-ibu yang hafal. Banyak nan jando, apa kurang cantiknya, apa kurang duitnya. Kenapa tidak bahagia, malah berpisah? Itulah bapak-bapak, tidak ada ketenangan. Kata orang bahagia dunia adalah banyak duit. Tidak sedikit orang yang banyak uang-uangnya, tapi terjun dari lantai 12, mati. Artinya bahwa kebahagiaan dunia, surga dunia itu bukan material, bukan duit. Ya kan? Duit tidak bawa mati, tapi kalau udah ketik duit setengah mati juga. Apalagi nak lebaran ya. Udah ketik duit.
Gitu. Jadi Bapak Ibu, surga duniawi adalah berupa kebahagiaan kita di dunia. Ketenangan batin, ya kan? Anak sehat, kita sehat, tidur nyenyak, makan enak, utang berarti. Dan orang bisa bahagia tergantung dengan suasana batin, suasana hati. Nah, Bapak malam nih, kalau suasana hatinya tenang, enak, bahagia, pasti bapak-bapak, ibu-ibu ketawa, senyum. Tapi cobalah, selucu-luculah penceramah tuh, kalau suasana hati tidak enak, pasti tidak ketawa. Apa nak ketawa? Orang nagih utang terus ke rumah. Nah, atau sakit gigi kan, orang ngajak ketawa tapi kita sakit gigi, sakit, gitu. Dan surga akhirat digambarkan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di ayat yang lain juga banyak disebutkan, contohnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Wasiqal ladzina taqaw rabbuhum, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka digiring masuk surga berkelompok-kelompok. Itu. Jadi mereka digiring masuk surga berkelompok-kelompok. Bapak Ibu berangkat haji, berangkat umroh, kan berkelompok-kelompok tuh. Masuk lewat babus salam. Wah, ini masuk rombongan kita. Tuh berombong-rombongan. Begitu gambarannya. Bapak-bapak nak masuk surga. Nanti ada rombongan RT 5 masuk rombongan. Ada lagi rombongan Musalla Al-Ikhlas masuk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati, masuk ke dalam surga. Zumara, berombong-rombongan. Itu. Yang masuk rombongan tadi kalau kita itu beriman dan beramal soleh. Tapi kalau amal salah tidak masuk dalam rombongan itu. Lain pula rombongannya ke neraka jahanam. Nah gitu. Ilal jannati zumara hatta idza, hingga mereka sampailah, datanglah mereka ke depan pintu surga. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, dan sampai di sana di depan pintu berkatalah para penjaga pintu itu. Para pintu itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Itu tadi Ridwan komandannya. Ya kan? Dia yang jaga. Apa kata dia? Salamun alaikum tibtum. Selamat kepada kamu, rombongan kamu, Musalla Al-Ikhlas sudah sampai ke sini. Selamat. Sekarang fadkhuluha khalidun. Masuklah kamu ke dalam surga dan semoga kamu kekal di dalamnya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak ayat-ayat yang lain menceritakan tentang keindahan surga, apalagi surga Jannatun Naim. Dan dalam hadis disebutkan orang itu akan masuk melalui keahliannya masing-masing. Ya bayang, ahli sholat fadkhuluha, kalau kita ahli sholat maka kita masuk lewat pintu sholat. Ahlu sedekah akan masuk ke pintu sedekah. Tapi orang ahli puasa, orang yang rajin puasa, masuk bukan lewat pintu puasa, tapi lewat pintu Rayyan namanya.
Saya kasih tahu Bu ya. Karena nih yang kasih tahu nih ceramah nih Ridwan kan. Pintunya pintu Rayyan. Dan hanya pintu Rayyan ini yang boleh masuk adalah orang-orang yang rajin puasa. Yang rajin puasa. Siapa yang tidak ada puasa tidak akan bisa lewat pintu itu. Masuk ke dalam pintu itu. Ada lagi surga yang disebutkan oleh hadis Rasulullah. Sebuah surga yang terbuat dari kaca. Dari luar nampak dalam. Dari dalam pun nampak di luar. Dan surga itu begitu indahnya. Dan surga semuanya ini yang jelas dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Segera kita minta ampun kepada Allah bulan puasa ini. Banyak-banyak bertobat. Sebab apa? Momentum Ramadan ini Allah bukakan pintu surga. Allah tutup pintu neraka. Allah ikat. Allah grogol itu setan. Dan bersegeralah pula kepada kamu semua masuk ke dalam surganya Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti surga itu seluas langit dan bumi. Bumi ini bukan main luas, apalagi seluas bumi dan langit. Nah, surga yang luasnya langit dan bumi ini uiddat lil muttaqin. Itu dipersiapkan semuanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang yang bertakwa itu? Orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik lagi senang maupun lagi susah. Artinya bukan orang bakhil. Orang yang selalu nafkahkan harta. Rajin sedekah. Ini ada orang pelit. Macam nak masuk surga? Adalah pengemis datang ke rumahnya. Rumah bertingkat. Elok. Datanglah pengemis. Pak, minta makan. Yang punya rumah adalah di rumah tu. Pak, minta makan. Apa kata orang rumah tadi? Kata bapak tu. Tak ada makan. Wah, bapak ni. Pak, minta minum. Tak ada minum. Wow. Makan tak ada, minum tak ada. Pak, minta duit. Tak ada duit. Pak, minta beras bela. Tak ada beras. Wah, segala tak ada. Akhirnya apa kata pengemis tadi? Pak, ya, ikut saya yuk, kata dia. Kemana? Ngemis. Diajaknya ngemis bapak tu. Kurang ajar kau, udah tengok aku ni orang kaya, rumah aku tengok 2 tingkat. Nah, tadi bapak bilang segala tak ada. Minta beras tak ada beras, minta makan tak ada makan, minta duit tak ada duit, minta minum tak ada duit. Berarti bapak miskin. Aku saya ajak ngemis, kata dia. Marah dia, tak dilemparnya dengan batu kan. Larilah pengemis tadi, lari dia. Dan mampir dekat warung, ada warung dekat situ. Ngos-ngosan napasnya, berlari sampailah ke situ. Apa kata orang yang warung tu? Nah, ngapa Pak ngos-ngos napas tu? Dah aku tadi tu ke rumah yang 2 tingkat, rumah orang kaya tu. Aku nak dilemparnya. Ngapa Pak? Saya tadi minta sedekah dengan dia. Minta duit, dia ketik duit. Minta makan, dia ketik makan. Minta minum, dia ketik minum. Minta beras, dia ketik beras. Akhirnya aku ajak dia ngemis. Dia marah-marah, nak dilemparnya aku, kata dia. Oh, pantaslah Pak, kata dia. Bapak tahu tak? Kata tukang warung tadi, toko, yang tukang jago toko tu. Bapak tahu tak? Bapak tu
Jangankan kau minta pahalanya, kau minta dosa dia ni ndak ada dibagi. Saking pelit minta dosa dia ni ada dibaginya. Apa lagi minta duit dia, minta sedekah. Itu. Nah, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Ara'aita alladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang yang tidak sama sekali peduli dengan orang-orang miskin. Nah, sekarang ini kita sudah hampir separuh Ramadan kita ini. Separuh Ramadan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya sudah bisa kita mengevaluasi puasa kita. Apakah puasa kita ini mau jadi ulat atau mau jadi ular? Nah, kalau jadi ulat, bagus. Sebab ulat itu dia menjijikkan, tapi setelah itu dia berubah jadi bagus. Ulat tadi yang tadinya makan daun-daun yang merusak kan? Batang pisang, daun buah-buahan busuk dibuatnya. Tapi setelah itu dia masuk dalam kepompong selama 15 hari. Masuk dalam kepompong, begitu keluar, wah, dia sudah berubah menjadi kupu-kupu. Cuman 15 hari cuman puasanya berubah menjadi kupu-kupu. Kita puasa 30 hari. Tengoklah kaget, sudah puasa nih. Apakah menjadi kupu-kupu? Maksudnya di perangai kupu-kupu atau perangai ular? Ular tahu, Bu? Ular. Ular itu dia kepengen merubah juga. Ditukarnya kulitnya itu jadi bagus. Nah, apakah ular berubah sifatnya? Tidak. Cuman kulitnya yang berubah. Perangainya macam lamola, rakus dan serakah, bahkan membahayakan. Tapi lain dengan kupu-kupu. Begitu keluar, dia berubah jadi kupu-kupu, terbang, semua orang menyukainya. Tidak ada lagi yang merusak. Kalau tadinya merusak, sekarang sudah malah menghinggap dari pohon satu ke pohon yang lain sehingga pohon itu bisa jadi berbuah. Nah, kalau kita sudah selesai puasa nih, perangai kita maunya jadi perangai ulat tadi itu, jadi kupu-kupu, menyenangkan, kasih sayang, pemaaf, tidak pemarah, sabar, ya. Sudah itu mudah, rajin bersedekah. Kalau balik macam lamola, itu samola dengan ular tadi itu dah. Ularlah, tetaplah jadi ular. Walaupun sudah berubah jadi kulitnya lebih bagus, tapi tetaplah jadi ular. Gitu. Yang berjudi tetaplah jadi berjudi, yang ngadu ayam tetap ngadu ayam tadi walaupun puasanya. Barangkali demikian, mudah-mudahan ceramah ini walaupun tidak tertata dengan rapi, mohon maaf, tapi bisa kita tangkap kesimpulannya bahwa begitu indahnya surga itu, walaupun kita tak terbayang dengan kita, tapi Allah sudah jelaskan betapa indah surga itu, sehingga Nabi Idris yang tadinya dia ajak masuk surga oleh malaikat, sudah itu ditinggalkannya selopnya di dalam surga itu, sehingga malaikat Jibril keluar, dia keluar, akhirnya minta izin, aku nak minta izin masuk ke dalam surga lagi. Ngapa? Selama aku tinggal di dalam tuh. Begitu dia masuk ke dalam lagi, tak mau keluar lagi. Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.